Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an mempunyai misi, dan salah satu misi jelasnya adalah sebuah pedoman. Pedoman tidak akan bisa kita laksanakan tanpa kita baca, dan pedoman tidak bisa kita laksanakan tanpa kita mengerti. Maka dari orang-orang terdahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dan ulama-ulama soleh pada dahulu, mereka tidak menggambarkan orang yang menghafal Quran itu adalah orang yang hafal secara teks saja, tetapi mereka orang-orang yang hafal secara teks, kemudian dia memahami dan mengamalkannya. Tentu saja menghafal menjadi satu sarana, satu jembatan untuk bisa memahami dan mengamalkan. Tetapi jangan sampai kemudian mindset kita, cara berpikir kita adalah hanya sekedar menghafalnya. Bagi kita yang belum sampai tahapan menghafal Quran, yang penting bagi kita juga harus mengakrabkan diri dengan Al-Quran dengan cara kita bertilawah Al-Quran. Tilawah Bapak Ibu semuanya dalam bahasa Arab artinya sama dengan qiraah, sama dengan membaca. Tetapi qiraah dalam bahasa Arab lebih umum dan lebih luas daripada tilawah. Qiraah orang bisa membaca bukan dengan lisannya, bisa dengan matanya. Seperti dalam bahasa Arab misalnya disebutkan ana aqra'u bi aini. Saya boleh mengatakan saya bisa baca dengan mata saya. Tetapi dalam hal tilawah itu hanya khusus dengan Al-Qur'an, dan kita harus melafalkan Quran itu dengan lisan kita. Nah, bentuk interaksi kita minimum terhadap Al-Qur'an adalah tilawatul Quran. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang penting kita catat, tilawatul Quran bukan dalam tataran kita membaca teksnya saja. Karena seluruh arti daripada membaca dalam bahasa manapun di dunia adalah pada tahapan supaya memahami. Kita tidak bisa memberikan perintah kepada orang, bacalah buku ini, kecuali dalam konteks kita ingin orang itu memahami buku itu. Bukan dalam konteks bahwa orang sekedar membaca kata-katanya, bukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an, maka yang diperintahkan Allah sesungguhnya membaca sekaligus memahaminya. Nah, inilah yang masih salah satunya kurang di antara kita. Kita memahami tilawatul Quran kita masih dalam bentuk kita membaca. Membaca teksnya, membaca huruf demi hurufnya. Tentu saja itu bagus dan mendapatkan pahala. Tetapi dari kekuatan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran yang sangat luar biasa, sangat sayang kalau seandainya kita hanya dalam lingkup membaca teks dan hurufnya saja. Sangat sayang kalau kemudian kita hanya membatasi mindset kita terhadap Al-Quran, menghafal hanya teks dan hurufnya saja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, maka kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Manusia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang bertakwa itu paling mulia di antara kita. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan manusia itu. Jadi manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain mulia juga diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah dimuliakan, kemudian diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Manusia pasti jauh lebih sempurna daripada binatang, apapun binatang itu. Sebagus-bagusnya binatang, dipakaikan dia pakaian, dipakaikan dia hiasan-hiasan, tetap aja masih lebih bagus manusia. Karena itu manusia diciptakan secara sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang sama manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa manusia dalam menjalani kehidupan ini banyak persoalannya. Banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak gangguannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia diusir dari surga, maka iblis mengatakan fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah memvonis aku ya Allah sebagai penghuni neraka, maka aku berjanji akan menyesatkan orang-orang yang ada di jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi manusia itu yang akan menjadi baik, yang berencana menjadi baik, yang berniat untuk ada di dalam jalan yang lurus, didatangi di depannya, didatangi di belakangnya, didatangi di sebelah kanannya, didatangi sebelah kirinya. Jadi dikelilingi oleh setan untuk ganggu manusia yang sedang ingin menjadi baik, untuk menjadi tidak baik, untuk menyimpang dari jalan yang lurus.
Dan di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan orang-orang yang aku goda itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya tantangan yang begitu besar di hadapan manusia untuk baik, adanya cobaan dan gangguan yang begitu luar biasa dari iblis dan setan yang mengajak manusia untuk menuju neraka, ada banyak gangguan-gangguan manusia, ada banyak problematika kehidupan manusia, maka kemudian Allah turunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi kita. Karena itu, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku manusia, karena sayangnya Allah kepada kita selaku umat Islam, Allah hadiahkan, Allah kemudian pelihara Al-Qur'anul Karim ini sebagai satu-satunya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang sampai sekarang masih ada di antara kita.